Skuad Merah Putih kembali mendapat amunisi baru dari program naturalisasi. Kini dua pesepak bola asal Belanda sudah resmi menyandang status WNI untuk memperkuat timnas Indonesia. Siapa lagi kalau bukan oleh Terhar Romani. Ini pemain yang konon disebut-sebut ambil aja STY ya untuk bisa bermain di tim nasional karena mumpung usianya masih muda, 23 tahun. Tapi kita belum tahu selera dari STY. Memang kalau melihat dari data yang saya bukan tentang oleh Romani ini adalah oke lah, bagus. Bahkan musim lalu bersama dengan FC Emmen dia mencetak 11 gol dalam mungkin 31 penampilan dia di Eredivisie, dan bahkan di seluruh kompetisi. Nah, Ole ini bisa membuat ada 39 pertandingan kalau nggak salah. Ya dia bisa ada mencetak mungkin sampai 14 gol di sana dengan 5 assist. Tapi tidak mengapa, saya pikir ini adalah striker yang bagus, punya masa depan yang baik. Tidak ada salahnya saya pikir kalau dia dilirik oleh STY dan bahkan diangkut. Karena banyak teman-teman juga bilang, angkut sudah, bungkus sudah. Karena kita butuh striker di garis depan. Ya, karena sulit memang dengan hanya menggantungkan kepada Rafael Struijk misalnya. Kalau bagi saya teman-teman, berita ini sangat mengejutkan. Karena saya kira bahwa PSSI telah menyiapkan rencana yang matang agar dua pemain ini juga bisa menjadi bagian dari skuad Garuda yang akan menghadapi dua pertandingan yang sangat krusial untuk bisa menentukan langkah mereka melewati round pertama dari babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Tapi tentu saja tanpa dua pemain ini bukan berarti timnas Indonesia tidak punya peluang lawan Vietnam. Tapi seandainya dua pemain ini bisa membela timnas Indonesia, tentu akan menambah kekuatan dari timnas Indonesia dan akan menyulitkan para pemain Vietnam terutama di lini pertahanan. Karena jika teman-teman perhatikan di Piala Asia lalu, bahwa salah satu kekurangan dari Indonesia itu adalah di lini tengah. Kenapa bisa seperti itu? Karena Shin Tae-yong memajukan Justin Hubner untuk bermain di tengah. Padahal kita tahu bahwa Justin Hubner adalah center back. Artinya apa? Dia butuh satu pemain lagi yang juga bisa memberikan pressing dan juga bisa mengalirkan bola ke lini depan. Maka itu Justin Hubner lebih sering bermain di lini tengah bersama Ivar Jenner. Padahal kita tahu biasanya itu adalah posisinya dari Mark Klok. Tapi di Piala Asia lalu kita sudah bisa melihat bukti bahwa Shin Tae-yong adalah pelatih yang 110% profesional. Karena ketika dia melihat ada pemain yang tidak perform, maka dia tidak akan memainkan pemain tersebut lagi di starting lineup, tapi kemungkinan juga akan dimasukkan sebagai pemain pengganti. Jadi buat saya apa ya, ini seolah-olah kita publik bola Indonesia kayak orang bodoh gitu. Terima aja apa kata Shin Tae-yong. Nah itu yang menurut saya harus kita punya kesadaran. Ini alarm besar waktu kalah oleh dia. STY itu tidak berpikir berniat untuk keluar dari Indonesia, untuk meninggalkan Indonesia sampai akhir. Pak Erik juga tidak ada niat juga, tidak terbiasa untuk bisa mencari pelatih lagi. Nggak ada. Kalau mereka bilang sudah disiapin pelatih nggak, padahal sudah mau habis bulan Juni, mestinya kan federasi harus siap-siap dong untuk antisipasi. Dan Pak Erik sudah katakan demikian. Nggak ada, tidak ada pelatih yang disiapkan. Fokusnya masih di STY. Itu yang paling penting kan, biar orang tahu. Ini kan nggak jatuh dari langit, Bung Hayat, ngerti nggak? Ini harus kita tanamkan, dan untuk menanamkan sebuah filosofi itu butuh waktu. Shin Tae-yong ini masuk tahun keempat kalau nggak salah ya. Itu butuh waktu. Awal-awal kan dia dihujat, menang kalah. The problem dengan orang Indonesia adalah kalau kita menang hebat, kalau kita kalah jelek, dan kita maunya trofi. Semangat ya, gimana kek? Kata-kata dengan topik hari ini itu satu adalah believe in yourself. Kalian harus percaya dengan dirimu sendiri. Karena at the end of the day, kalau lu mau maju, gak ada orang yang ngebantu. Lu mau atas, bawah, lu harus bantu diri lu sendiri. Jadi harus percaya dengan diri lu sendiri. Believe in yourself. Ini juga berlaku untuk pemain timnas. Nggak boleh ngerasa inferior ya? Nggak boleh. Apa itu inferior? Itu kue itu inferior. Tinggal dimakan ya, kue inferior. Ole Romani, penyerang keturunan yang akan dibawa Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Sukses cetak 11 gol di Liga Belanda. Muncul lagi pemain yang memiliki darah Indonesia, ia adalah Ole Romani. Nama Ole Romani mungkin masih asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Namun siapa sangka, striker berusia 23 tahun ini punya darah Indonesia.
Kabar ini disampaikan oleh akun Instagram @football.indonesia. Dalam laporannya, Ole Romeni memang lahir di Belanda, tapi memiliki darah Indonesia dari sisi ibunya. Romeni lahir di Belanda mempunyai darah Indonesia dari sisi ibunya, laporan akun tersebut. Neneknya lahir di Medan, Sumatera Utara, imbuhnya. Adapun saat ini Ole Romeni merupakan pemain FC Utrecht dan tampil bersama tim senior. Artinya striker kelahiran tahun 2000 ini adalah rekan setim Ivar Jenner. Melansir dari Transfermarkt, Ole Romeni merupakan jebolan klub lokal Belanda. Kemudian ia menimba ilmu di NEC Youth hingga promosi ke tim senior pada tahun 2018. Pada tahun 2020 NEC kemudian meminjamkan Ole Romeni ke Willem II. Potensi striker berusia 23 tahun ini lalu diendus oleh FC Emmen dan direkrut pada tahun 2022. FC Utrecht kemudian merekrutnya pada tahun 2023 lalu. Sejauh musim ini, Ole Romeni sudah tampil dalam 12 pertandingan dengan mencetak 1 gol bersama FC Utrecht di Eredivisie Belanda. Ole Romeni sendiri juga mengikuti perkembangan pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Pasalnya ia sempat berkomentar di Instagram Ragnar Oratmangun dan Maarten Paes. Nah, Ole Romeni bisa menjadi solusi tersendiri untuk timnas Indonesia jika mencari striker. Pasalnya ia sudah tampil di kompetisi tertinggi Belanda. Bukan hanya itu, posturnya sebagai striker depan juga mumpuni karena memiliki tinggi 1,85 meter. Apalagi di level internasional, Ole Romeni sempat dipanggil ke timnas kelompok umur Belanda mulai U15 sampai U20. Di lini depan skuad Garuda, ia bisa bermain di tengah dan kemudian diapit winger Ragnar Oratmangun serta Rafael Struijk. Meski begitu, sejauh ini belum ada pernyataan apakah Ole Romeni ingin membela timnas Indonesia. PSSI pun belum bergerak untuk berusaha mendatangkannya agar diproses naturalisasi. Adapun timnas Indonesia saat ini masih memproses 3 pemain keturunan, yakni Ragnar Oratmangun, Tom Haye, serta Maarten Paes. Ada satu nama lagi yang juga tinggal menjalani sumpah WNI, ia adalah Nathan Chuaon. Berita selanjutnya, pemain Vietnam anggap sepele pemain naturalisasi Indonesia. Gelandang timnas Vietnam Nguyen Hoang Duc memberikan pendapat soal keberadaan pemain-pemain naturalisasi yang memperkuat timnas Indonesia. Pemain dari tim De Chong Vietel itu merasa pemain-pemain naturalisasi yang memperkuat sebuah negara tidak memiliki kekuatan signifikan. Faktanya, menurut saya, pemain-pemain naturalisasi ini tidak menakutkan, ucap Hoang Duc dirilis dari Bongda. Mereka pemain naturalisasi, datang dari Eropa, Afrika, atau Amerika. Tetapi mereka mungkin tidak memiliki kualitas terampil, tangguh, dan komprehensif seperti pemain-pemain bagus dari benua tersebut, kata Hoang Duc. Khusus untuk pemain naturalisasi Indonesia, Hoang Duc pun memiliki penilaian tersendiri meski tak ikut berlaga di Piala Asia 2023-2024 karena cedera engkel. Menurutnya Vietnam bisa membalas kekalahan di Qatar ketika bertemu skuad Garuda di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung 21 dan tanggal 26 Maret. Pemain naturalisasi Indonesia bermain keras, namun mereka juga menunjukkan keterbatasan tertentu. Jika timnas Vietnam bisa memanfaatkan celah tersebut dengan baik, hasil bagus pasti bisa kita raih saat berhadapan kembali dengan timnas Indonesia di fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Papar Hoang Duc. Dalam laga yang akan berlangsung bulan depan, Shin Tae-yong berpeluang memainkan pemain-pemain yang sama seperti di Piala Asia seperti Jordi Amat, Justin Hubner, Ivar Jenner, Sandy Walsh, dan Rafael Struijk. Selain pemain-pemain tersebut ada pula kemungkinan Shin memanggil Jay Izes yang baru dinaturalisasi pada akhir Desember tahun 2023 dan tidak bermain di Piala Asia. PSSI pun sampai saat ini masih mengusahakan naturalisasi beberapa pemain lain seperti Nathan Chuaon, Ragnar Oratmangun, dan Tom Haye. Vietnam saat ini juga memiliki pemain naturalisasi yakni kiper Philip Nguyen. Sementara VFF mulai menggenjot upaya naturalisasi guna meningkatkan performa timnas The Golden Star. Berita selanjutnya, pemain naturalisasi timnas Indonesia jawab kesombongan timnas Vietnam. Jelang laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gelandang timnas Vietnam, Nguyen Hoang Duc, mengaku tak gentar dengan kehadiran pemain naturalisasi timnas Indonesia. Bahkan, ia menilai The Golden Stars bisa mendapatkan hasil bagus dengan memanfaatkan kelemahan para pemain itu.
Vietnam akan bertemu dengan timnas Indonesia dalam laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka harus bertindak sebagai tim tamu terlebih dahulu pada Maret tahun 2024. Berselang 5 hari kemudian, giliran skuad Garuda yang harus menjadi tim tamu. Jelang menghadapi timnas Indonesia, Vietnam bertekad untuk membalaskan kekalahan di Piala Asia 2023. Sebab, Elkan Bagot dan kawan-kawan berhasil meraih kemenangan 1-0 dan membuat anak asuh Philippe Troussier harus tersingkir dari ajang tersebut. Ho Hang-duk menyadari timnas Indonesia tengah mengandalkan pemain naturalisasi untuk bisa mendapatkan hasil bagus. Namun, ia mengaku banyak tim mengambil pemain naturalisasi dari Eropa, Afrika maupun Amerika, tetapi bukan yang terbaik. Menurut saya, para pemain naturalisasi tidak menakutkan. Mereka berasal dari Eropa, Afrika, atau Amerika. Tapi mereka mungkin tidak memiliki keterampilan, ketahanan, dan komprehensif seperti pemain-pemain bagus dari benua tersebut, kata Ho Hang-duk dikutip dari Bongga, Rabu, tanggal 7 Februari tahun 2024.